Oke, baik. Sudah ada 18 peserta didik. Ya, sudah 18 peserta didik. Sebentar lagi kita akan memulai pelajaran. Ya, sebelumnya ada pantun dari saya. Pagi-pagi menjelang subuh, mentari terbit, badan pun hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat siang dan tetap semangat ya. Alhamdulillah anak-anakku, ini adalah pertemuan yang pertama ya. Alhamdulillah saya lihat sudah on kamera semua. Sifa yang belum ya. Kita masih menunggu dan sepertinya teman-temanmu juga belum semuanya hadir ya. Kita masih menunggu. Baik, sebelum dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Untuk itu Ketua kelas silakan Binsar Gabe untuk memimpin doa. Baik, selamat siang Pak Sep dan teman-teman semuanya. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Gabe ya, sudah sama-sama kita pimpin doa. Baik, saya share. Oke, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Baik, sebelum dimulai, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tetap semangat. Ingat, kita juga harus terus menjaga ya, terutama melaksanakan 5M ya, karena sampai saat ini pandemi masih mengintai kita ya, masih berada di sekitar kita. Mudah-mudahan kita salah satu atau beberapa orang yang terhindar dari pandemi seperti ini. Jangan lupa ya, ingat selalu pesan Mama ya, 5M, memakai masker, menjaga jarak ya, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan dan membatasi mobilitas. Saya yakin anak-anakku masih selalu stay di rumah. Baik, sebelum dimulai, apakah kita sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Ya, sebelumnya akan coba saya absen terlebih dahulu. Oke, nanti mohon dijawab ya. Yang pertama, Adeline, hadir? Hadir, Pak. Hadir, baik. Agustinus? Agustinus, ada yang tahu? Sepertinya belum ada ya. Sebentar, saya stop share dulu. Kita sambil lihat. Agustinus sepertinya belum ada. Oke, ada yang tahu kabarnya hari ini? Belum. Oke, baik. Nanti akan saya coba tanyakan ke wali kelasnya. Alge Donda? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Amanda? Maira? Hadir, Pak. Excel? Excel? Oh, Excel tadi sepertinya sakit ya. Excel udah izin ke saya melalui WA. Kemudian Binsar tadi hadir ya, sudah memimpin doa. Clara? Hadir, Pak. Clara hadir. Darren? Darren ada kabar di saya juga izin ya, tidak bisa hadir. Diana? Hadir, Pak. Diana hadir. Dona? Dona izin mengikuti kegiatan apa ya, basket kalau tidak salah. Dewi Caksono? hadir Pak. Hadir. Gisela? Hadir, Pak. Gisela Gwen hadir. Iren? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ivana? Mohon maaf, Ivan Setiawan? Nah, Ivan belum tahu kabarnya ya, dua yang belum tahu kabarnya, nanti saya akan coba tanya ke wali kelasnya. Marsha? Hadir, Pak. Marsha hadir. Matthew?
Matthew juga belum hadir. Nah, Matthew kita nanti akan tanya ke Walasnya. Kemudian Melan. Hadir, Pak. Melan hadir. Oke, Misael Marcel Sulaiman hadir ya. Oke, ya, itu masih di mute ya. Oke. Misael Enoh izin. Oke. Izin. Kemudian Muhammad Iqbal Nurhak. Hadir, Pak. Muhammad Rifki. Oh iya, di saya tanya izin. Kemudian Rosa. Hadir, Pak. Rosa hadir. Siva sakit, Pak. Siva sakit ya. Oke, Siva sakit. Baik, terima kasih informasinya. Timothy Sebastian hadir. Timotius Hadir, Pak. hadir. Oke, Wenona Hadir, Pak. hadir. Zibia Hadir, Pak. hadir. Oke, baik. Ya, dari total 27 ada 19 ya. Wah, cukup banyak ya. Tadi ada yang sakit, izin, kemudian ada 3 yang informasinya belum. Baik, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit nanti segera sembuh ya, dan minggu depan nanti bisa bergabung lengkap ya, sebanyak 27 siswa. Oke, baik, untuk hari ini kita akan mulai ya. Jangan lupa alat tulis dan hal-hal yang diperlukan. Saya yakin sih penampilan sudah oke, sudah siap berarti ya. Kita akan siap belajar untuk hari ini. Oke, kita mulai. Ya. Oke, sebelum dimulai silahkan disimak dulu video berikut ini. Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Ya, sengaja saya tampilkan ini karena saya yakin kita juga sangat merindukan ya momen-momen berkumpul dengan teman, keluarga, dan yang lainnya ya. Nah, kalau kita lihat di situ, itu termasuk salah satu show ya, atau pergelaran ya, mengenai kembang api ya. Kita sama-sama tahu tentang kembang api. Oke, terkait dengan kembang api, pertanyaan saya adalah, apakah kembang api yang menyala termasuk reaksi kimia? Iya. Oke, Dwi Caksono ya. Oke, iya ya, berarti termasuk reaksi kimia. Nah, silahkan. Nah, kalau termasuk reaksi kimia, bagaimana ciri-ciri terjadinya reaksi kimia? Nah, ini materi kelas 10 ya. Materi kelas 10. Silahkan. Ada yang tahu? Bapak, kalau misalnya tidak dapat kembali lagi ke wujud semula, termasuk nggak? Tidak dapat kembali ke wujud semula. Oke, itu termasuk ya. Karena ketika kembang api dibakar, tidak kembali lagi ke kembang api. Oke, bagus ya. Grecia, oke. Ada lagi yang lebih lengkapnya lagi? Ciri-ciri dari reaksi kimia. Oke, silakan. Siapa? Mungkin di sini siapa ya? Terjadi perubahan wujud. Oke, Dwi lagi, biasanya terjadi perubahan? Perubahan wujud, warna, suhu, tekanan, dan sebagainya. Oke, perubahan warna, suhu ya, baik ya. Jadi kita sama-sama review lagi bahwa reaksi kimia ada 4 cirinya ya. Terjadi perubahan suhu, kemudian
terjadi perubahan warna ya. Nah, kemudian juga terbentuk apa? Terbentuk gas ya. Dan juga satu lagi apa? Terbentuk endapan ya, termasuk dengan perubahan wujud itu. Jadi ada 4 ciri khas utama. Oke, kenapa kita mengingat-ingat lagi reaksi kimia? Karena nanti akan ada kaitannya dengan materi yang sekarang. Nah, berkaitan dengan reaksi kimia di sini ada 2 ya, kita bisa simak. Yang pertama kembang api, yang kedua besi berkarat. Nah, menurut kalian kira-kira manakah yang berlangsung paling cepat di antara 2 ini? Kembang api bukan sih, Pak? Amanda Yara, kembang api ya, betul ya. Kembang api ketika kita bakar langsung ada ledakan, sementara kalau karat besi itu cukup lama biasanya. Oke ya, jadi jawabannya benar bahwa laju reaksi A lebih cepat daripada laju reaksi B. Ya, jadi adanya laju reaksi ini tentunya ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan, dan juga ada yang bisa diatur kecepatannya. Nah, menunjukkan keteraturan bahwa ada bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita harus selalu bersyukur ya, selalu bersyukur atas anugerah yang ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan materi yang sekarang, yaitu laju reaksi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, jadi setelah kita nanti mempelajari lebih lanjut, diharapkan kalian yang pertama bisa aktif ya, kemudian disiplin, berpikir kritis dan mampu bekerja sama khususnya dalam kelompok. Nanti akan ada penilaian kerjasama kelompok. Kemudian bisa memahami dan juga menjelaskan tentang teori tumbukan. Kemudian melakukan diskusi dalam merancang. Nah, kalian ini kan nanti calon-calon peneliti nih. Jadi harus belajar terbiasa ya untuk merancang percobaan ya. Sehingga nanti akan dihasilkan mungkin jadi produk patennya Grace misalnya atau OCA dan lain-lainnya. Itu kan luar biasa. Dan yang terakhir adalah melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Nah, ini capaian-capaian yang nanti akan kita laksanakan. Saya lanjutkan ke materi sekilas tentang laju reaksi. Kita tahu ada lomba MotoGP ya, biasanya tiap hari Minggu ya di weekend itu. Nah, ternyata sepeda motor MotoGP ini mampu menempuh jarak 300 km dalam waktu 1 jam. Ya, sangat cepat. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, ini ada mesin pemanggang roti otomatis. Ya, ternyata dapat menghasilkan 3 roti dalam waktu 1 jam. Nah, berarti di sini ada hal yang sama ya terkait dengan waktu, tapi ada juga yang berbeda, yaitu terkait dengan jarak. Nah, kalau kita bandingkan, gambar yang MotoGP ini biasanya kamu sudah belajar terkait dengan kecepatan di materi fisika ya, mata pelajaran fisika. Nah, di kimia juga ada istilahnya laju reaksi. Nah, apa itu laju reaksi? Jadi laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Ya. Jadi menyatakan cepat atau lambatnya suatu proses berlangsung. Itu disebut laju reaksi. Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi molar. Nah, jadi dalam konsentrasi molar, kamu juga sudah belajar tentang larutan ya, tentang bagaimana larutan, kemudian ada konsentrasinya. Nanti kita akan pelajari ulang. Ya, jadi laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi molar atau laju penambahan konsentrasi molar produk dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi, kita tahu sebelah kiri itu namanya reaktan, sebelah kanan namanya produk. Reaktan berubah menjadi produk, misalnya A berubah menjadi B. Maka persamaan lajunya dilambangkan dengan R ya. R itu dari rate ya, dari bahasa Inggris rate. Jadi rate of reaction-nya atau laju reaksinya adalah perubahan kurung siku. Kurung siku itu artinya konsentrasi. Perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu. Atau perubahan konsentrasi B dibagi perubahan waktu. Nah, di sini ada tanda negatif. Nah, nanti kita akan belajar banyak ya setelah kita tahu terkait dengan data percobaan. Kenapa negatif, kenapa positif? Ya. Atau mungkin ada yang sudah tahu, nah disimpan dulu jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan data. Jadi penentuan laju reaksi ini
tidak sembarangan dihitung ya, tapi harus berdasarkan data percobaan gitu ya. Jadi kalau tadi dirumus dengan mengukur konsentrasi, ternyata bisa juga dengan mengukur volume. Yang penting ada sesuatu yang diukur ya, ada besaran yang diukur. Nah, contohnya misalkan di sini magnesium itu direaksikan dengan larutan HCl, itu akan menghasilkan MgCl2 dan H2. Nah, H2 ini bersifat gas dan bisa diukur. Nah, ternyata datanya sudah ada di depan kita ya. Di data itu sudah terlihat. Nah, ada beberapa data, misalnya nih, dalam waktu 0, ya, ini volumenya masih 0. Ketika 1 menit berjalan, ternyata menghasilkan 14 cm kubik. 2 menit berjalan, 25, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada data 40 cm kubik ya, di menit ke-5, ke-6, ke-7. Nah, kalau kita buatkan grafiknya, kurang lebih seperti ini grafiknya. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu penurunan dari bagaimana menghitung laju reaksi. Ya, salah satunya dengan data-data percobaan. Nah, terkait dengan metode grafis, ya di matematika kita juga pernah belajar bagaimana menghitung kemiringan. Ada yang tahu istilah kemiringan di matematika apa? Gradien, Pak. Gradien, tepat sekali ya, gradien. Nah, yaitu kemiringan. Nah, ini saya buatkan garis. Nah, ini saya hubungkan dari 0 sampai dengan 5. Oke, pertanyaannya, kenapa nggak dari 0 sampai dengan 7 menit saja? Ada yang bisa jawab? Karena udah lewat 5 itu udah stabil, udah selesai. Udah, betul sekali Wicaksono. Betul ya. Jadi tidak ada penambahan volume lagi, artinya reaksinya sudah selesai. Ya, udah N di situ. Maka kita ambil titik akhir. Nah, diambil di sini karena tidak ada penambahan volume lagi. Nah, jadi gradiennya kita bisa hitung atau kemiringannya ya biasanya disimbolkan dengan alfa ya gitu ya. Jadi gradien saya tulis di sini, gradien ini menunjukkan laju reaksi. Oke, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil bangun yang terbentuk, ternyata ini membentuk bangun segitiga ya. Ini ke sini, ke 5, kemudian ini ke atasnya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi ini metode dari metode grafisnya dihitung. Ternyata laju reaksi kita bisa hitung, ya. Laju reaksinya R sama dengan data akhir. Kalau laju reaksi itu kan delta, kalau gradien itu adalah delta Y dibagi delta X ya, penurunannya. Berarti sumbu Y dibagi sumbu X. Perubahan sumbu Y-nya berarti mulai dari 40 dikurangi 0, kemudian perubahan sumbu X-nya adalah dari 5 dikurangi 0. Nah, kalau kita bahasakan, ternyata ini adalah perubahan volume ya. Perubahan volume dari H2 dibagi dengan perubahan waktu. Oke, berarti jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, satuannya dalam mililiter per menit. Nah, ini adalah laju reaksi rata-rata dari 0 sampai 5 menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya sudah paham semua ya, karena bisa mempelajarinya langsung di modul yang ada. Oke, baik kalau gitu saya lanjutkan. Sebentar saya stop. Clear dulu. Ya, baik saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah teori tumbukan. Nah, apa itu teori tumbukan? Kita akan lihat animasi berikut ini. Nah, jadi teori tumbukan itu pertama kali dikemukakan oleh Max Strauss ya, tahun 1916. Ini nanti berkaitan dengan dasar terbentuknya reaksi kimia. Bahasa Inggrisnya adalah collision ya, collision theory. Jadi kalau misalkan ada suatu zat kita gabungkan, kita reaksikan, sebenarnya apa yang terjadi gitu kan secara mikroskopis ya. Nah, kita perbesar,
ternyata partikel-partikelnya ini di sini diilustrasikan berwarna merah dan kuning, ternyata ada bertumbukan. Oke, kita lihat gerakan secara lambatnya. Nah, ada tumbukan dan tumbukan ini ternyata menghasilkan produk baru atau zat baru. Nah, inilah yang disebut dengan tumbukan yang menghasilkan produk. Nah, dan ternyata banyak juga yang tumbukan tidak menghasilkan produk. Nah, tumbukan yang menghasilkan yang atas ini adalah tumbukan yang tidak menghasilkan produk. Sementara ilustrasi yang bawah adalah tumbukan yang menghasilkan produk. Nah, tumbukan yang menghasilkan produk ini dikatakan nanti termasuk reaksi kimia. Nah, ada juga dari segi posisi ya, atau orientasi. Ternyata partikel itu tidak sembarangan ya. Ketika terjadi tumbukan itu harus mempunyai posisi yang tepat istilahnya gitu ya. Jadi tumbukan efektif itu membutuhkan arah atau orientasi yang tepat. Nah, ilustrasinya seperti ini, misalkan waktu kecil pernah main plastisin ya. Ketika kita mencampurkan plastisin dua warna itu kan butuh tenaga ya. Ya, butuh tenaga untuk mencampurkannya. Nah, ternyata reaksi pun sama. Reaksi ini untuk terjadinya reaksi kimia itu dibutuhkan tenaga yang kita sebut energi aktivasi. Jadi kesimpulannya bahwa tumbukan efektif ini akan menghasilkan produk. Nah, dan juga terjadinya tumbukan efektif itu apabila memenuhi energi aktivasi. Gitu ya. Jadi apa itu energi aktivasi dan apa itu tumbukan efektif? Nanti silakan kalian lengkapi di LKPD secara lengkapnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengapa laju reaksi ada yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung lambat? Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, ini yang akan nanti didiskusikan di kelompok. Ya, silahkan ya, kelompoknya sudah dibuatkan. Jadi kelompok 1 nomor absen 1 dan 7 dan seterusnya sampai kelompok 4. Nah, tugasnya adalah selama 25 menit merancang percobaan faktor laju reaksi. Kemudian menyelesaikan LKPD, diskusi dilakukan di room meeting ya. Nanti di breakout room setelah ini. Kemudian link pengumpulan LKPD dan video rekaman diskusinya nanti ada. Jadi tugasnya selain diskusi, silahkan salah satu dari kelompok merekam kegiatan diskusi ini. Ya, silahkan bekerja dengan baik, aktif, karena ini salah satu penilaian keterampilan dan juga sikap, ya khususnya pada saat diskusi. Baik, sebelum menuju ke kelompoknya masing-masing, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup jelas ya ilustrasi instruksinya? Kalau cukup jelas, saya akan breakout room ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Waktunya 25 menit ya untuk mendiskusikan hal-hal tadi. Untuk LKPD dan juga modul, silahkan kamu bisa akses di Google Classroom. Ya, di situ sudah saya upload, ada di situ. Ya, silahkan. Silakan bisa langsung menuju ke room-nya masing-masing. Ya, sudah ada 4 room sesuai dengan kelompok yang dibuat. Saya belum dimasukin, Pak. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan dikemukakan. Nanti kita akan buat solusinya. Pak, saya belum dimasukin, Pak. Saya juga belum, Pak. Breakout room-nya sudah muncul? Belum, Pak. Belum? Oke, baik. Breakout room-nya belum ya? Oke, ini yang masih di sini. Iren. Oke, saya langsung gabungkan saja ya. Iren di room 1. Kemudian Marsha di room 2, Muhammad Iqbal room 3, Timothy room 4,
Sibia tadi room 4, kemudian Misael Sulaiman room 3, Adeline room 1, Gabe room 2, Dwi itu room 3. Oke, sudah semua. Oke. Gabe, silakan. Menu breakout-nya sudah muncul? Dwi, sudah muncul menu breakout-nya? Oke, sepertinya ada trouble. Nanti saya akan masuk. Oh iya, selamat datang Pak Firdaus. Ya, Pak Asep, terima kasih. Izin ya Pak, saya mau masuk ke kelompok, Silakan. masing-masing room kelompok. Silakan Pak Asep, silakan. Marsha, kelompok berapa Marsha? Kelompok 2, Pak. 2, oke 2 dan berapa tadi? 4 ya? Baik, sudah ada 14. Ini Gisela Gwen, kelompok 3, Pak. berapa tadi ya? 3. Oh, ini kelompok 1 yang belum masuk ya? Krista kelompok 1 ya? Bukan? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya? Kelompok 1 itu Amanda Yara ya? Baik, kita beri waktu 2 menit lagi. Seandainya kelompok 1 belum siap, nanti kita langsung lanjut. Oh, sudah ada ya. Oke, kelompok 1 Amanda Yara ya sudah hadir. Iya, Pak. Oke, baik. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi ya diskusi kelompok sudah berjalan ya, walaupun barangkali ini sesuatu hal yang pertama kita lakukan ya. Jadi harus keluar masuk room, tapi alhamdulillah berjalan baik. Jadi kita lanjutkan sekarang adalah ke presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok. Nanti silahkan disesuaikan waktunya, mungkin 3 menit cukup ya. Karena mempresentasikan bagian dari kelompok masing-masingnya saja ya. Kemudian kelompok yang lain silahkan menyimak dan juga bisa berdiskusi nanti ya terkait dengan apa yang dipresentasikan. Baik, untuk kesempatan pertama saya persilakan ke kelompok 1. Silakan.
Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Udah kelihatan belum, Pak? Udah, Mei, udah kelihatan. Selamat sore, Pak Asep dan teman-teman sekalian. Di sini saya mewakili kelompok 1 yang akan membahas tentang pengaruh asam terhadap laju reaksi. Di sini hipotesis dari kelompok kami adalah yang pertama, berdasarkan teori, cangkang telur yang berukuran lebih kecil dan hancur akan lebih cepat hancur akibat lebih banyaknya luas permukaan bagi senyawa pada cangkang telur dan senyawa cuka untuk bertumbuk dan bereaksi. Di percobaan kali ini kita menggunakan cangkang telur dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang berukuran lebih besar sampai yang berukuran seperti serbuk. Lalu berdasarkan teori yang kedua, cangkang telur akan lebih cepat hancur apabila dimasukkan ke dalam wadah dengan konsentrasi zat yang lebih besar. Yang ketiga, berdasarkan teori, jika suhunya makin tinggi, maka cangkang telur akan mengapung, sedangkan yang bersuhu dingin akan mengapung lebih lama. Di sini juga kami menggunakan rencananya itu air yang bersuhu tinggi sampai yang bersuhu lebih rendah. Lalu selanjutnya, telur yang direndam dengan cuka dengan konsentrasi cuka lebih banyak akan lebih cepat hancur dibandingkan yang konsentrasi cukanya lebih kecil. Yang kelima, berdasarkan teori, warna telur akan lebih pekat jika ditambahkan cuka karena cuka meningkat warna dan membuat telur menyerap warna dengan lebih baik. Yang keenam, berdasarkan teori, telur akan mengapung ketika direndam air cuka karena massa jenis telur lebih kecil dari massa jenis campuran air dan cuka. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada cuka, wadah, stopwatch untuk menghitung waktu, cangkang telur yang sudah dihancurkan dengan ukuran berbeda-beda, lalu ada air panas, air suhu ruangan, dan air dingin. Percobaan pertama itu kita untuk menguji pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang pertama itu angkanya adalah dengan menghancurkan cangkang telur menjadi 3 bagian, ada yang bagian lebih besar, sedang, sampai yang berbentuk serbuk. Yang kedua itu letakkan di 3 wadah yang berbeda yang berisi cuka, lalu tunggu selama 5 menit. Lalu mengamati reaksi yang terjadi dan perubahan antara ketiga ukuran tersebut. Percobaan kedua yaitu dengan konsentrasi zat. Yang pertama, hancurkan cangkang telur menjadi 3 bagian dan haluskan. Lalu selanjutnya masukkan 4 sendok cuka, 6 sendok cuka, dan 8 sendok cuka ke dalam 3 gelas yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan konsentrasi dan pengaruhnya terhadap laju reaksi. Yang ketiga itu memasukkan cangkang telur yang sudah dihaluskan ke dalam gelas plastik berisi cuka secara bersamaan. Tunggu selama 5 menit, lalu amati reaksi yang terjadi. Untuk percobaan ketiga itu untuk melihat pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Langkah pertama itu menghancurkan cangkang telur menjadi 3 bagian yang sangat besar. Siapkan 3 wadah yang berbeda, lalu isi wadah pertama dengan air bersuhu panas dan cuka, lalu isi wadah kedua dengan air bersuhu biasa dan cuka. Dan terakhir isi wadah ketiga dengan air bersuhu dingin dan cuka. Masukkan cangkang telur ke dalam ketiga wadah tersebut secara bersamaan, lalu tunggu selama 5 menit dan amati perubahan yang terjadi. Berikut adalah sketsa gambar prosedur kerjanya. Di sini ada yang telurnya lebih berukuran besar, sedang sampai berbentuk serbuk, dan ada yang menggunakan air dingin, air biasa, dan air panas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 ya atas presentasinya. Luar biasa ya, lengkap di situ ada 2 percobaan. Nah, baik untuk kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, masih di mute. Siapa? Anabel? Enggak, Pak. Oh, kirain ingin bertanya. Oke, nah kalau tidak berarti dari saya. Nah ini luar biasa ya kelompok 1. Nah sebenarnya kalau kita lihat di LKPD ya, yang diinginkan di LKPD itu hanya 1 faktor saja. Mungkin karena saking semangatnya nih kelompok 1 ngambil 2 faktor, gitu ya. Luar biasa tapi hebat ya. Nah jadi nanti silahkan dipilih yang clue-nya itu di LKPD-nya kan. Kaitannya dengan wacana yang ada. Jadi kan kita angkat materi dari air laut itu semakin asam, gitu kan? Air laut semakin asam. Nah, kebetulan di situ ada juga dan semakin panas. Nah, mungkin itu ya, itu yang jadi inspirasi. Oh berarti faktornya 2, suhu dan
konsentrasi. Oke, saya tidak menyalahkan karena memang judulnya seperti itu. Tapi silahkan coba disederhanakan supaya nanti minggu depan praktikumnya tidak terlalu sulit. Nah, dipilih saja ya. Barangkali untuk yang luas permukaan ada di kelompok berapa ya? Ada yang membahas luas permukaan? Kelompok berapa? 3. Nah, kelompok 3. Nah, berarti kelompok 1 saya sarankan di bagian konsentrasi saja. Gitu ya. Untuk memudahkan presentasi praktikum nanti. Ya, jadi cari alat bahan yang paling sederhana. Oke, tapi salut luar biasa ya. Dalam waktu yang singkat 2 faktor nih yang mau dibahas. Oke, saya lanjutkan ke kelompok 2, silakan. 3 menit ya waktunya dari sekarang. Selamat sore, untuk yang terhormat Pak Asep dan Bapak Firdaus. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil presentasi saya. Mengenai mengonsumsi vitamin C dengan tepat, seberapa cepatkah vitamin C dapat larut di dalam tubuh kita? Hipotesis menurut kelompok saya, laju reaksi pada vitamin C di dalam suhu yang dingin akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan laju reaksi pada vitamin di dalam suhu yang panas. Alat dan bahan, ada vitamin C, dibutuhkan 2 vitamin C untuk 2 gelas, dan air panas serta air dingin. Berikut prosedur kerjanya. Pertama-tama siapkan 2 botol, yang satu berisi air panas dan yang satu lagi berisi air dingin. Kemudian jangan lupa untuk siapkan 2 buah balon, kemudian siapkan 2 vitamin C jenis apa saja, kemudian masukkan setiap vitamin C ke dalam botol yang berisi air panas dan air dingin tersebut. Kemudian taruh balon di atas permukaan gelas, diikat seperti yang terdapat pada gambar, kemudian tunggu beberapa saat untuk membuktikan mana reaksi yang lebih cepat untuk bereaksi. Yang sebelah kanan itu merupakan botol yang berisi air panas dan yang sebelah kiri merupakan botol yang berisi air dingin. Dapat dilihat bahwa balon yang sebelah kanan lebih cepat untuk menggembung atau berisi uap dari air panas tersebut, yang membuktikan bahwa vitamin C di dalam air tersebut lebih cepat untuk larut di dalam air. Maka kesimpulan dari percobaan saya yaitu semakin besar suhu yang digunakan, semakin besar energi kinetik atau gerak partikelnya. Ketika energi kinetik atau geraknya semakin cepat, maka semakin besar peluang untuk bertumbuhan secara efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Rosa, mewakili kelompok 2 ya, terkait dengan berarti pengaruh suhu. Oke, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sepertinya masih konsen di praktikumnya masing-masing nih. Ya, mudah-mudahan nanti minggu depan bisa lebih berkembang ya setelah melakukan praktikum ya. Nah, ini sudah bagus rancangan Rosa dan tadi mencoba menjawab hipotesis. Silahkan nanti diperbaiki lagi, dimodifikasi lagi supaya ketika nanti praktikum bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Silakan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Tentunya dengan alat yang bisa disediakan. Contoh menggunakan Rosa dan kawan-kawan rencana menggunakan apa? Vitamin C-nya? Vitasimin, Pak. Vitasimin ya? Ya. Oke, yang vitasimin boleh. Atau boleh juga yang effervescent ya. Misalnya redoxon, itu kan terlihat lebih lebih ada buih ya, terlihat buihnya. Oke, baik. Oke, sudah bagus. Kelompok 2, lanjut ke kelompok 3. Silakan.
Udah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Oke. Selamat siang semuanya. Saya Misal Sulaiman akan mewakili kelompok saya mempresentasikan hasil praktikum kami. Nah, jadi hipotesis yang kami dapatkan yaitu bisa sebagai yang kita tahu berdasarkan teori, proses berlangsungnya suatu reaksi kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Salah satunya itu luas permukaan. Nah, jadi secara teorinya itu, jika luas permukaannya semakin besar, maka frekuensi tumbukan antar partikel dari zat-zat yang bereaksi akan lebih sering terjadi. Maka hal ini akan mempercepat reaksi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya reaksinya berlangsungnya secara lambat, itu terjadi apabila hanya sedikit partikel zat-zat yang bereaksi mengalami tumbukan. Maka dari itu, tablet vitamin C yang ditumbuk akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan dengan tablet vitamin C yang masih utuh. Nah, pada percobaan kali ini, alat dan bahannya yaitu yang pertama ada 1 tablet vitamin C yang bentuknya effervescent yang dibagi 2, kemudian 2 gelas air, lalu ada stopwatch, dan juga alat penumbuk. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama diisi dulu ya gelasnya dengan air, kedua gelasnya. Kemudian ambil 1 tablet vitamin C itu yang berbentuk effervescent, kemudian dibelah menjadi 2. Kemudian haluskan setengah bagian vitamin C dan biarkan setengahnya berbentuk utuh. Lalu masukkan vitamin C utuh dan vitamin C yang sudah ditumbuk ke dalam gelas berisi air yang berbeda. Kemudian amati durasi larutnya vitamin C pada kedua gelas. Kemudian catat perbedaannya. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa setengah bagian dari vitamin C yang tidak ditumbuk itu dia larutnya lebih lama dibandingkan dengan setengah bagian yang sudah ditumbuk. Maka dari itu, teori ini sudah terbukti, yaitu jika luas permukaannya semakin besar, maka akan semakin cepat terjadi laju reaksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih Misael Marcel, mewakili kelompok 3. Sebelum saya komentari, silakan kelompok yang lain ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin didiskusikan. Oke, sepertinya masih bingung ya. Tidak masalah ya, nanti fokus di kelompoknya masing-masing dulu ya terkait dengan rancangan masing-masing. Nah, yang perlu saya guys bawahi adalah seperti ini. Kita baru membuat hipotesis tapi belum boleh menjawab ya. Artinya kita belum tahu nih karena kan baru rancangan ya. Jadi belum ada hasilnya. Nah, terkait dan nanti tadi ya dengan kelompok 2 dan 3 nih. Ini sudah menyebutkan hasilnya. Ya, sementara kan itu mungkin sudah melihat praktikum orang lain, tidak masalah. Ya, tapi kita coba modifikasi, misalkan kalau praktikum orang lain menggunakan alat A, maka kita bisa nggak menggunakan alat B. Itu namanya modifikasi. Boleh. Itu salah satu bentuk merancang. Jadi silahkan nanti boleh diperbaiki lagi, barangkali ada ide-ide lagi, sebelum nanti minggu depan kita praktekkan. Ya, mungkin itu saja komentar dari saya. Selanjutnya kelompok terakhir 4, silakan. Mungkin 2 menit cukup ya. Ya, Pak. Saya izin share ya, Pak. Ya, silakan, Timothy. Selamat siang Pak Asep beserta Pak Firdaus. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fenomena 4, yaitu apakah pemutih pakaian bersifat sebagai katalisator reaksi perkatatan besi. Hipotesis yang kita kemukakan, jadi katalis berfungsi menurunkan energi pengaktifan dan dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara kekal. Adanya katalis itu akan mengakibatkan reaksi berlangsung dalam beberapa tahap. Nah, hipotesis dari kita itu, reaksi perkaratan besi itu kan membutuhkan waktu yang lama jika tidak ditambahkan zat-zat lain seperti campuran cairan pemutih dan asam cuka. Nah, cairan pemutih ini mengoksidasi besi, sedangkan cuka yang merupakan larutan asam bertindak sebagai katalis reaksi. Lalu ada alat dan bahannya. Yang pertama 3 gelas plastik, lalu cairan pemutih, cuka dapur, gelas ukur, sendok, dan paperclip. Kemudian prosedur kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tuangkan 50 ml cairan pemutih ke dalam gelas pertama.
Yang kedua, kita juga tuangkan 50 ml cuka ke dalam gelas yang kedua, dan terakhir kita tuangkan 50 ml pemutih dan 50 ml cuka ke dalam gelas ketiga. Kemudian kita akan memasukkan 2 buah paperclip ke dalam masing-masing gelas. Lalu kita tunggu selama 5 menit untuk mengamati perubahan yang terjadi. Berikut adalah sketsa gambar yang telah kami buat. Jadi di sini ada 3 gelas sesuai dengan alat bahan yang dibutuhkan. Kemudian diisi oleh 50 ml pemutih, cuka, serta cuka dan pemutih yang dicampur. Nah, untuk tabel yang ini saya temukan di Google sesuai dengan hipotesis yang kami kemukakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kelompok 4. Nah, ini ada yang beda dibandingkan kelompok lain ya. Ini ada gambar orisinalitas ya, orisinil. Siapa yang buat nih gambarnya? Saya, Pak. Oh, Timotius ya. Menggunakan apa? Pen atau mouse? Pakai mouse ya, Pak. Pakai mouse ya. Wah, luar biasa. Ini kayaknya nanti bisa masuk ke ini, desain grafis ini. Ya. Ya, bagus ya. Ini sketsanya luar biasa, berarti Timotius sudah bisa menggunakan teknologi ya. Baik, terkait dengan rancangannya juga sudah sudah bisa sedikit mungkin langkah-langkah untuk menjawab hipotesis ya, atau untuk membuktikan hipotesis. Nah, ya dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanyakan terkait dengan presentasi kelompok 4? Belum ada? Ya. Baik, kalau belum ada silakan nanti disimpan ya. Jadi minggu depan nanti bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Oke, nah terkait dengan rancangan yang sudah masing-masing dibuat, nanti usahakan minggu depan dilakukan di rumah masing-masing. Misal, jadi misalkan nih kelompok 1 tadi terkait dengan cangkang telur dan asam cuka. Nah, jadi nanti bisa dibuat di, misalkan tadi siapa ya? Melan ya. Misalkan Melan terkait dengan konsentrasi, asam cukanya saya mau buat 1 botol. Nah, Melan cukup buat 1 botol aja, 1 percobaan. 1 botol kemudian dengan cangkang. Tapi cangkangnya harus diseragamkan dengan anggota kelompoknya. Misalnya kalau perlu diukur berapa senti. Gitu. Nah nanti temannya Melan di kelompok satunya yang lain itu menggunakan misalnya setengah botol. Gitu kan, tapi dicampur dengan air, gitu. Jadi ada perbedaan di antara masing-masing anggota kelompok. Nah, begitupun untuk yang lain. Contoh yang terakhir tadi pakai Timotius pakai flip ya, perkaratan ya. Berarti misalkan Timotius menggunakannya saya tanpa pemutih, nah, berarti kan tanpa katalis. Sementara temennya yang lain misalkan Winona dengan katalis. Jadi di masing-masing kelompok itu nanti punya data masing-masing. Oke. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan lebih matang lagi rancangannya. Cukup jelas terkait dengan rancangan itu? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau cukup jelas, saya lanjutkan ke izin saya share. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan ini. Nah, kemudian kita review lagi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan ya, diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir adalah evaluasi post-test. Nah, untuk post-test ini silahkan linknya sudah ada di Google Classroom. Ya, jadi post-test ini saya set ya waktunya agak panjang ya, tetapi di situ ada durasinya. Jadi saya akan tutup paling lambat nanti jam 8 malam ya. Paling lambat jam 8 malam. Nah, di atas jam 8 malam itu berarti sudah tidak bisa dilakukan. Tetapi durasi waktunya hanya 20 menit. Ya, sudah disetting 20 menit. Jadi misalkan silakan, Ocha, saya bisanya di jam 5 ya, berarti nanti akan selesai, akan tertutup secara otomatis jam 5.20 menit. Seperti itu ya. Oke, silakan nanti diakses ya, saya beri waktu agak luas sampai dengan pukul 20.00. Oke. Nah, itu ya, alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan diskusi kelompok, kemudian presentasi, dan nanti dilanjut dengan post-test
ya atau evaluasi tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian nanti untuk pembelajaran di hari ini. Baik, sebelum diakhiri ya, saya ucapkan terima kasih ya luar biasa atas kinerja kelompok masing-masing. Nanti rekamannya tolong dikirim ke link yang ini. Ya. Jadi LKPD-nya nanti silakan dilengkapi dan video rekamannya bisa dikirim ke sini. Ya, jadi LKPD yang kamu isi akan saya nilai ya sebagai penilaian pengetahuan. Video rekamannya akan saya nilai dari segi keterampilan dan juga dari sikap. Ya, jadi secara total nanti penilaiannya sudah lengkap ya. Jadi jangan lupa silakan dikirim. Sama paling lambat waktunya nanti jam 20.00 untuk pengirimannya. Linknya sudah bisa diakses. Baik, sebelum diakhiri, silakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita coba tarik kesimpulan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi. Mungkin Gabe ya, tadi. Apa pengertian dari laju reaksi? Ketua kelas, silakan. Sambil kita menarik kesimpulan. Ketua kelas, masih standby kah? Oh, ada. Sebentar. Iya, oke. Baik, mungkin wakilnya Timotius. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Oke, ini masih malu-malu kayaknya. Sekretarisnya deh, Yara. Silakan Yara. Laju reaksi adalah? Laju reaksi itu cepat atau lambatnya suatu reaksi atau pengurangan atau penambahan konsentrasi molar produk atau reaksinya dalam kurun waktu tertentu. Oke, betul ya, lengkap. Jadi laju reaksi itu adalah pengurangan reaktan atau penambahan produk dalam waktu tertentu. Jadi dihitung per satuan waktu. Ya, biasanya dalam satuan molar per detik. Nah, tadi juga kelompok sudah membahas faktor-faktor. Nah, mungkin Gabe sudah siap faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Wah, sepertinya Gabe belum siap menjawab. Iya Pak, ada. Tadi kata Pak. Iya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada luas permukaan, ya. Terus ada konsentrasi, tekanan atau volume, dan juga suhu. Terus ada juga katalis. Katalis ya, berarti ada 4 ya? Ada 5. Oh, ada 5? Iya, katalis, suhu, tekanan atau volume, konsentrasi, sama luas permukaan. Oke, baik. Oke, mungkin ada yang ingin menyanggah atau melengkapi faktor-faktor laju reaksi apa saja? Tadi menurut Gabe ada 5 ya? Katalis, suhu. Tahu saya katalis itu buat mempercepat ya Pak? Mempercepat ya. Jadi secara umum faktornya sebenarnya ada berapa? 4. 4 Pak. Ada 4, oke ya. Di beberapa sumber malah disingkat ya, sesuai dengan yang tadi sebenarnya. Kita sudah ke sumber yang disingkat bahwa faktor laju reaksi itu difokuskan di konsentrasi, luas permukaan, nah, kemudian suhu, ya, suhu, dan yang keempat katalis. Untuk tekanan dengan volume itu tidak terlalu dibahas. Kenapa? Karena masih ada kaitannya dengan konsentrasi sebenarnya. Jadi kalau volume besar, itu sebenarnya konsentrasinya yang berkurang.
Gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang pengertian laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan juga teori tumbukan tadi ya. Bahwa reaksi kimia ini terjadi karena ada tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan yang mencapai energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum untuk terjadinya suatu reaksi. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Ya, luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup antusias ya, kinerja kelompok, diskusi dan lain-lainnya. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan di pertemuan berikutnya. Dan sebelum diakhiri, saya ingatkan bahwa untuk kegiatan selanjutnya minggu depan adalah mempraktikkan ya, atau kita melakukan praktikum hasil rancangan yang hari ini kita susun. Ya. Jadi kelompoknya kita tetap sesuai dengan hari ini. Kemudian minggu depan kita coba mempraktikkan langsung ya. Nah, untuk praktiknya secara teknis begini, silahkan selama seminggu ini kalian lakukan di rumah masing-masing. Jadi pada saat minggu depan kita presentasi lagi, ya, jadi kelompok itu tinggal langsung mempresentasikan aja hasilnya. Oke, untuk instruksi itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Bapak saya mau tanya. Ya, silakan. Yang praktek di rumah masing-masing itu berarti kumpulin foto-foto praktikum semua anggota atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Clara, pertanyaan bagus. Nah, bagaimana? Jadi untuk kegiatan praktikum ini kan nanti mengukur waktu kebanyakan ya. Jadi didokumentasikan dalam bentuk video. Jadi nanti masing-masing kelompok itu satu orang satunya itu membuatkan video praktikum itu, kemudian nanti dikumpulkan ke ketua kelompoknya atau ke salah satu anggota yang bisa menguasai menggabung-gabungkan misalnya, atau cukup di PowerPoint juga cukup. Kumpulkan saja video-videonya. Seperti itu. Oke, mungkin jawabannya untuk memperjelas semua ya. Mudah-mudahan cukup paham ya, cukup dimengerti. Oke. Berarti untuk hari ini kita sudah selesai ya terkait dengan pembelajaran hari ini. Dan sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelasnya untuk memimpin doa. Pak Asep, Pak Firdaus, dan teman-teman semuanya, mari kita menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, amin. Baik. Terima kasih Gabe sudah memimpin doa. Baik, kita akhiri. Sebelum diakhiri ada pepatah ya, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha ya. Kaitannya dengan materi hari ini terkait dengan tumbukan ya. Artinya kita tidak tahu kapan doa kita terkabul, tidak tahu kapan usaha kita akan berhasil. Maka yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha dan terus berdoa. Layaknya reaksi kimia yang semakin banyak frekuensi tumbukannya, maka reaksinya akan semakin berpeluang terjadi. Oke, mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan pantun, anak gajah makan sirih. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama, boleh, silakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama.